Sudah. Lanjut. Kemarin serang. Sogok weci ya. Iya sojok. Nah, kalau di majelis enggak aneh. Tapi kalau di luar majelis sana aneh. Iya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithluna wa aba'una wa ajdaduna wa shuyukhuna wa rijaluna wa aslafuna salihun. Sama ila arwah muallimina wa masyayikhina wa dhul haqqa wa ka'ina wa yusir bidarika. Wa nawira mithluna yusir bidarika wa habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah walidina wa walidikum wa ummatina wa ummatikum wa ummatil muslimin ajma'in. الله تغشى أمر ما فلا الذين كتم صالح شامل آخر الدنيا الآخرة بجاء النبي وعلى النبي وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa nafa wa intifa wa tadakkur wa tadhkir wa rifada wa istifada wa hatha ala tamasuki bi kitabillah bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam wa dilalata ala al-huda wal khair wal khair wa ibtigha'a majla mardatihi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya man waqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilayhi yarji'ul amru kulluhu ya fatah ya alim iftah alaina wa ala alina fathan qariba ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim. Allahumma arzuqna ilman ladunni mashaba safil hani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ma ba'd. Ila qawlihi وإياك والسم القاتل وهو أن تشتاق إلى التنعم بالدنيا وترغب في التمتع بشهواتها وتغبط المتنعمين بها من الناس فسوف يسألون عن نعيمها ويحاسبون على ما أصابوه وتمتعوا به من شهواتها ولو أنك عرفت المشاق التي يقاسونها والغصاص التي يتجرعونها والغموم والهموم التي في قلوبهم وصدورهم في طلب الدنيا وفي الحرص على تنميتها والاعتناء بحفظها لكنت ترى ذلك يزيد بأضعاف كثيرة على ما هم فيه من لذة التنعم بالدنيا إن كانت ثم لذة ويكفيك زاجرا عن محبة الدنيا ومزهدا فيها قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء وأنه سبحانه منذ خلقها ما نظر إليها. واعلم أن الرزق مقدر ومقسوم فمن العباد من بسط له ووسع عليه ومنهم من ضيق عليه وقدر حكمة من الله. Berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa iyyaka wasummal qatil, dan hati-hati engkau wasummal qatil, racun yang mematikan. Wa huwa antashrak, apa itu racun mematikan? Yaitu tak lain adalah ketika engkau merindukan kepada kenikmatan dunia dan watarghab, dan engkau memiliki semangat fi tamattu'iha, untuk bersenang-senang dengan dunia, bisyahwatiha, dengan syahwatnya. Wa taghbital mutana'imin, dan kamu iri dengan orang-orang yang mendapat nikmat dunia di kalangan manusia, minan nas, di antara manusia. Fasaufa yus'alun, maka mereka akan ditanya an na'imiha, tentang kenikmatan dunia. Wa yuhasabun, dan akan dihisab ala ma asabuh, atas apa-apa yang telah menimpa mereka. Wa tamatta'u bihi, dan atas apa yang mereka bersenang-senang dengan dunia dan syahwatnya. Walau annaka arafta, dan andaikan engkau mengetahui al-masyaq, kesusahan atau kesulitan, allati yuqasunaha, yang mereka ukur daripada dunia, wal ghusas, dan sedakan, allati yatajarra'unaha, yang dia tersedak dengannya, wal gumum,
yaitu khusus allati yatajarraunaha, yaitu cekikan-cekikan ketika mereka kerja keras dalam memperoleh dunia. Wal ghumum, kesusahan, kepikiran. Wal humum, dan sumpek. Allati fi qulubihim, yang ada di hati mereka orang yang bersenang-senang dunia. Wasudurihim, dan yang ada di dalam hati mereka. Fi talabid dunia, ketika mereka mencari dunia. Wa fil hirs, dan ketika mereka tamak atau rakus, ala tanmiyatiha, ketika rakus akan mengembangkan dunianya. Wal i'tina bihifdhiha, dan ketika mereka fokus dalam perhatiannya untuk menjaga dunia. Ketika engkau memperhatikan itu semua, lakunta tara dzalik, maka engkau akan melihat bahwasannya itu semuanya menambahkan macam-macam yazid bi'ad'afin katsira ala ma hum fihi min ladati tanu'im bid dunya. Itu akan menambahkan daripada banyaknya yang apa mereka dapatkan daripada kenikmatan dunia. In kana thamma laddah, kalau di situ ada kenikmatan atau kelezatan. Wa yakfika zajiran, dan cukup untukmu zajiran, teguran, an mahabbatid dunya, daripada cinta kepada dunia. Wa muzahidan, dan untuk menzuhudkan fiha, di dalam dunia. Apa? Cukup bagimu firman Allah Subhanahu wa taala, walaula ayyakuna nasu ummatan wahidah. Dan andaikan manusia itu dibiarkan menjadi satu umat, maka kami jadikan bagi orang-orang yang kufur dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang rumah-rumah mereka itu atapnya terbuat dari perak. Wa ma'arij 'alaiha yad'arun, dan juga tangga-tangga di atas rumah tersebut terbuat dari perak yang nampak. Serta di rumah-rumah mereka terdapat pintu-pintu yang megah serta ranjang-ranjang yang untuk mereka bersandar. Wa zukhrufa, dan juga perhiasan-perhiasan. Wa in kullu dzalika, kata Allah SWT, dan sesungguhnya itu semuanya adalah tak lain hanyalah mata'ud hayatid dunya, cuman kenikmatan di kehidupan dunia saja. Sedangkan wal akhirah, sedangkan kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat, inda rabbika lil muttaqin, di sisi Allah hanya untuk orang yang bertakwa. Rasulullah SAW beliau bersabda, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjaranya orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Lau kana tazinu indallah, kalau andaikan dunia itu ditimbang di sisi Allah, beratnya seperti sayap nyamuk, maka yang namanya orang kafir tidak mungkin diberikan tegukan air. Dan sesungguhnya Allah semenjak menciptakan dunia sampai hari kiamat nanti, mana dhara ilaiha, Allah tidak pernah memandang kepadanya, nggak pernah ditoleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah, sesungguhnya rezeki itu ada yang dikira-kira, ada yang maksum, ada yang dibagikan. Faminal ibad, dan di antara hamba-hamba Allah yang dibentangkan oleh Allah rezekinya. Wa wusi'a alaihi, dan diluaskan. Wa minhum, dan di antara mereka man duyyiqa alaihi, yang disempitkan rezekinya, wa kuttira, dan disedikitkan, hikmatun minallah, dan itu semuanya adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini pembahasannya tentang dunia masih. Bahas masalah dunia ini luar biasa hadirin. Intinya satu, kalau engkau diberi rezeki oleh Allah, rezeki tersebut jangan sampai dibuat dibuat tujuan. Imam Al-Ghazali itu mengatakan tujuan kita ini, hamba Allah yang beriman, tujuan kita itu bukan cuma sampai di dunia, enggak. Tujuan kita itu adalah darul akhirah,
akhirat tujuan kita. Kalau tujuannya cuma dunia, nikmat di dunia selesai nikmat dunia. Ya. Kan sudah pernah kita jelaskan ya. Barang siapa yang mengatakan Rabbana atina fid dunya wa fil wala wa la walaysa fil akhirati min khalaq. Ya, walaysa fil akhirati min khalaq. Siapa yang mengatakan ya Allah berikan saya dunia, maka di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Penyesalan yang paling luar biasa itu adalah orang ketika hidupnya di dunia dienak-enakan tapi lupa dengan akhirat. Sampai di akhirat, wallah tidak ada penyesalan yang lebih besar daripada penyesalan itu. Nih, udah di akhirat mau balik nggak bisa, dunia sudah hancur, kiamat. Mau balik kemana? Nggak ada. Di sini sekarang waktunya kalau ketika di akhirat nanti ada orang yang mengatakan, anak pikir akhirat nggak ada. Ya, karena terlalu nikmati. Dan yang pertama menangis sehebat-hebatnya ketika masuk ke dalam alam kubur adalah orang yang dia itu terlalu nikmat dengan kehidupan dunianya. Bayi itu ketika keluar dari alam rahim nangis. Kenapa? Karena bayi itu terlalu nikmat hidup di dalam alam rahimnya ibunya. Dia cuma tendang tidur, makanannya sudah apa yang dimakan ibunya nyalur selesai. Kenikmatan di situ. Dan dia menyadari dengan cara dia. Bayi itu menyadari dengan cara dia. Sebagaimana ruh sebelumnya di alam ruh ketika ditiupkan ke dalam rahimnya ibu sampai ke janin itu ruh itu menangis di dalam janin tersebut, mulai kerak, mulai gitu, itu menangis ruh itu perjalanan kehidupan kita itu. Antum ini kan dulunya ruh, sekarang ini cuma numpang di jasad, setelah itu ya hilang, jasadnya mati, ruhnya lain lagi sudah. Pindah ke alam yang lain lagi. Sampai yaumul kiamah. Masuk di dalam. Dalam perut ibunya merasa nyaman, enak. Kita tinggal tidur, gitu-gitu aja. Begitu keluar, bingung. Takut. Biasanya enak mengkeret. Kayak dipeluk sama perutnya, sama rahim perut ibunya. Sekarang, makanya bayi itu kalau misalnya kayak jatuh. Kalau antum lihat bayi itu kayak jatuh. Apapun dipegang. Sampai kadang-kadang kalau antum lihat videonya satu bayi megang jambak rambutnya sambil nangis-nangis. Ya. Itu apa yang dia dapat dengan tangannya dipegang. Karena bayi itu ya kayak gitu. Dia terlalu shock gitu. Dikasih tangan, digenggam tangannya. Gak dilepas-lepas. Dilepas gitu bingung gitu. Itu bayi. Karena sudah nyaman di perut yang ibunya. Keluar. Sekarang ada di dalam kehidupan dunia. Begitu kehidupan dunia, orang yang terlalu bersenang-senang dengan kehidupan dunia, merekalah yang paling banyak sedihnya di alam kuburnya. Bersenang-senang ini bagaimana? Maksud yang saya maksud dengan bersenang-senang itu bukan senang-senang kita dapat dapat rezeki, lalu kemudian kita jalan, rehla dan lain sebagainya. Bukan, bersenang-senang yang melalaikan tugasnya dia sebagai hamba. Kuncinya satu ya. Kita di dunia ini, jangan sampai kita ini jadikan dunia sebagai tujuan. Enggak. Ini masih perjalanan kita. Kalau dijadikan tujuan, kita enggak akan kemana-mana. Makanya kalau orang kemudian dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, malaikat maut, dia akan kaget. Karena apa? Dia pikir bahwasanya dunia ini adalah tujuan. Sudah tuh. Makanya dikatakan oleh salihin, dunia kamahilil maqar wa inna mahi lil mamar. Fafkir wa am'in fin nadar wa la takun kasaimah. Duniamu ini mahilil maqar, bukan tempat tinggalmu. Wa inna mahi lil mamar. Sesungguhnya dia itu, dunia itu cuma untuk lewat saja. Fafkir wa am'in fin nadar, maka pikirlah, perhatikanlah, wala takun kasaimah, jangan sampai jadi hewan ternak.
Yang ternak itu kan wis mlebu kandang mangan, wis enak nikmat gitu ya. Enggak ada perjalanannya lagi masih. Ya. Wah kata. Ketika orang itu sudah kenikmatan di dunia nikmat, begitu datang malaikat maut, dicabut itu nyawanya, bingung dia. Shocknya lagi seperti bayi ketika dari perut ibunya keluar ke alam dunia. Di alam kubur dia bingung. Ketakutan yang paling luar biasa itu pertama. Itu masih pertama. Di alam kubur itu nanti ya, ada beberapa orang yang merasa dapat nikmat. Itu yang dijadikan. Jadi kalau alam kubur itu sudah akhirat. Kalau sudah dikubur dapat nikmat, selanjutnya enak. Kalau di dalam alam kubur dapat nikmat, selanjutnya enak. Makanya enak kan untuk alam kuburnya. Jangan fokus kepada alam dunianya. Kalau sudah dikubur enak. Ada dua keadaan di dalam alam kubur itu. Orang yang di kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah, itu orang-orang muslim mukmin, dan ada yang dijadikan hufratan min hufarin nirah, jalan tembus palung api neraka. Jurangin rokok. Kuburannya itu seperti jurangnya api neraka. Ketika masuk di situ, orang yang dia itu di dalam, saya ceritakan yang nerakanya dulu ya. Di jurangnya api neraka itu, padahal kuburan itu ya. Kuburannya sama, kuburan dibuka itu liang lahat, selesai dimasak, dimakan, dikubur. Selesai itu apa? Selesai itu, nah dibalik itu nanti ada yang jadinya jurang api neraka Allah. Itu orang yang mu'adzab di situ, tersiksa luar biasa. Ya. Ditanya amalmu apa, tidak tahu amalannya. Yang pertama ditanya man rabbuka, dia nggak tahu jawabannya. Wa man nabiyuka, siapa itu nabi, nggak tahu. Padahal di dunia ya hafal. Ya. Kita ini kalau ditanya semuanya man rabbuka, jawaban kita pasti satu, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Bocorannya soalnya tadi itu sudah ada di dunia. Tapi begitu ulangan nih, begitu ujiannya di alam kubur, itu baru fitnatul kubur. Itu yang namanya fitnahnya kubur. Awalul fitnah. Fitnah yang pertama itu pertanyaan tadi itu. Orang-orang baru jalan, ada yang mengatakan 7 langkah, ada yang mengatakan ketika mereka semuanya pergi, ya, malaikat masuk. Dinteni malaikatnya jopo. Ayo, entenan aku. Nah gitu semuanya, giliran nih. Masuk malaikat mungkar nakir dalam kubur. Ya. Begitu kelihatan, hilang jawaban. Makanya ketika talqin kan dibaca tsabbataqallahu bil qauli tsabit. Semoga Allah kokohkan ucapanmu dengan ucapan yang kokoh. Allah kokohkan ucapanmu dengan ucapan yang kokoh. Supaya apa? Ketemu mungkar nakir itu sudah fitnah lagi, ujian lagi. Tanya mereka. Dan macam-macam, ada macam-macam ya. Macam-macam, ada yang jawabnya itu ya subhanallah ya. Sebagaimana khadimnya Imamul Haddad. Ya, salah satu khadimnya Imamul Haddad itu dia nggak tahu apa-apa, pokoknya tahunya dia sholat 5 waktu, wajib-wajib semuanya. Ini resep rahasianya dekat dengan orang-orang soleh. Antum ini harus punya kedekatan dengan orang yang soleh, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, yang sudah wafat. Harus ada. Kata Habib Zain bin Sumit, kalau kita ini banyak menyebut, banyak mengirim Fatihah dengan orang soleh, walaupun satu orang, maka dia yang akan menjadi penyambutmu di dalam kuburan kelak. Nah ini Imamul Haddad punya khadim. Khadimnya cuma iso ngerti sembayang tok. Sembayang, sisanya kerjanya khidmah sama Imamul Haddad. Setelah itu masuk di dalam kubur. Cuman ini jangan diviralkan ya. Ini cuma kita aja. Kok nek sampai mlebu nang ndi viral iki. Di live-nya nanti hilang nanti live-nya. Ini Imamul Haddad punya, dia Badui, orang Badui, wong gunung kesasar ke Tarim, ngelihat Imamul Haddad seneng, sahibul kitab ini, akhirnya khidmah. Setelah itu subhanallah wafat, masuk dikuburkan, diliang lahatkan, dikuburkan. Imamul Haddad ini penasaran, apa keadaannya ini orang.
Sampai Imam Al-Haddad duduk di depan kuburannya. Datang malaikat Munkar Nakir. Fakushifa, kayak akan dibuka hijab gitu antara Imam Al-Haddad dengan khadimnya itu. Ditanya, "Man rabbuka?" Khadimnya menang tok. "Man rabbuka?" Dijawab oleh khadimnya tadi, "Abdullah Al-Haddad." "Man rabbuka?" "Abdullah Al-Haddad." "Wa man nabiyuka?" "Abdullah Al-Haddad." "Wa ma kitabuka?" "Abdullah Al-Haddad." "Wa ma kiblatuka?" "Kabeh Abdullah Al-Haddad." Kata satu malaikat yang sebelahnya lagi, "Wes enggak usah ditakoki wis. Ayo balik wae." Balik. Jadi seperti halnya Imam Syibawi. Konon katanya Imam Syibawi itu ketika di dalam kuburannya ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" Dikongoni Rob. Malaikat ya. Man huruf apa isim katanya. Malaikat enggak tahu taklim nahwu ditakoki ngono. Ah wis saya batal. Tapi wallahu a'lam. Dan kalaupun itu ada, itu cuma khusus bagi orang-orang yang memang ditunjukkan keistimewaan. Bagi kita ya nggak mungkin. Ya. Nabi takut, "Man rabbuka?" Hasan Faruk Al-Kafi, kampleng kan dari malaikat. Tak ngono-ngono sisan. Ada. Ya. Ada syariatnya itu ada. Man rabbuka. Itu kapan? Ketika kita ada sabitnya, ya. Ketika kita punya kokoh dengan yang namanya kehidupan dunia kita ini bagaimana. Yamutul mar'u ala ma'asya alih wa yub'atsu ala ma mata alih. Manusia itu diwafatkan dalam keadaan bagaimana biasanya dia hidup. Dan dimatikan dari bagaimana kebiasaan dan dibangkitkan dari dengan bagaimana keadaan dia ketika wafatnya. Al-kubur. Ditunjukkan nanti monitornya itu. Bukan monitor sebenarnya, malaikat ini dudukno kapling berarti. Kita kalau ke tempatnya apa properti ya, masuk kantornya perumahan ditunjukno ini perumahan ini begini. Di kuburan nanti gitu kita ini. Ya, mudah-mudahan wafat husnul khatimah, kuburan dijadikan raudhah min riyadil jannah, dibangkitkan bersama para anbiya wal mursalin, wassahabah, wassiddiqin, wasyuhada, wassalihin ya. Itu tutup itu loh. Kapling mungkin hari ini ditutup. Apa yang ditunjukkan? Ditunjukkannya itu adalah rumahnya di neraka seperti apa. Keadaan nerakanya seperti apa. Sudah di dalam kubur tersiksa ditunjukkan seperti itu, semakin tersiksa. Jadi kalau saya ada satu video. Ternyata saya pikir itu cuman konten, tapi ternyata beneran. Ya, ada satu orang setengah ya. Paham setengah ya. Siluman itu lah. Separuh lanang, separuh wedok. Nah, aku ngomong ngono di ban iki ya. Di blokir TikTok gue. Nanti paham seperti itu. Diajak sama temannya lihat film namanya Siksa Neraka. Iku sik film 0,001 daripada siksaan neraka yang sebenarnya itu enggak ada apa-apanya itu. Sik enggak ono apa ya. Dia sudah ketakutan, tobat dadi lanang maneh. Ya. Ada berapa orang yang tobat? Di antaranya katanya ada orang yang berangkat pacaran iki. Pacaran berangkat goncengan mulai buyar. Putus pacaran iki. Iki delok film tok, ya apa nek ditutupno asline. Nemen metine. Nemen, takutnya itu luar biasa. Itu tunjukkan itu kaplingnya itu. Jenis-jenis siksaan itu ditunjukkannya di dalam liang lahat. Itu orang yang asi, ahli maksiat, yang hidupnya itu cuma sebatas tujuannya hanya dunia. Tidak tahu itu apa akhirat. Ada lagi orang yang hidupnya itu nikmat. Semuanya dianggap nikmat. Ini adalah nikmatnya Allah, selesai. Dia pakai untuk ibadah. Dunia itu bukan tujuan. Dunia itu hanya perantara untuk jembatan menuju kepada akhirat. Dia adalah ibadah. Dapat rezeki, dia bukan dimakan oleh dia sendiri, tapi juga dibagi-bagikan.
diajak orang bersenang-senang, diajak hamba-hamba Allah, dibagikan itu. Ya. Wafat, pertama diangkat dia mengatakan, ya kita kalau ngelihat sing didelok iki nangis rek. Wah, sedih ya. Yang ngangkat, yang ini sedih, yang ditinggal ini sedih. Tapi jenazahnya enggak sedih. Dia akan mengatakan, ajiluni, ayo cepetan. Minta agar supaya cepat masuk ke dalam liang lahatnya. Kenapa? Karena liang lahatnya itu lebih nikmat daripada kehidupan dunia sebelumnya. Raudhah min riyadil jannah. Begitu masuk ke liang lahat, ditutup itu liang lahatnya. Orang-orang pergi, malaikat datang. Namanya bukan malaikat mungkar nakir. Basyirul mubasyir. Untuk orang muslim mukmin, malaikatnya itu basyirul mubasyir. Apa? Mereka datang itu, saya ingin nih, mungkar nakir. Iku bahasanya apa? Mungkar iku sing medeni, yang serem, yang menakutkan. Itu mungkar nakir bahasanya. Artinya. Sedangkan basyirul mubasyir adalah orang yang membawakan kabar gembira. Membawa kabar gembira dan membawa kebahagiaan. Datang itu basyirul mubasyir kepada seorang muslim mukmin yang taat, bertakwa, lalu mengatakan, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Karena kita ini ngelihatnya enak. Sampai kayak kita aja sudah. Kita ditanya sama guru yang enak, guru yang menyenangkan, sama ditanya guru yang menakutkan. Bedo. Ditanya sama guru yang menyenangkan itu, kadang-kadang ngambil guru dibilang, Allah. Dikai jawaban nih. Tapi kalau sama guru yang menakutkan, masih hafal lali, lu kena guru iki rek. Wah, wis lali. Itu keadaan kubur seperti itu. Begitu dijawab semuanya, Allah Rabbi Muhammadin Nabi, wal Ka'batu qiblati, wal Qur'an imami, wal muslimin wal mu'minuna ikhwani. Selesai ditanya benar, sudah dikasih hidangan, dikasih ini. Ini doa daripada anakmu, ini doa daripada orang-orang yang membacakan doa untukmu. Ini adalah doa ini kabeh dia. Lalu ditunjukkan ini loh. Surga tempatmu nanti kapling ini sebelah ini. Ini tempatmu, ini. Itu ngenteni kiamat, yang di dalam kubur ngomong kapan kiamat ini kapan? Yang di dalam kubur muslim mukmin itu mengatakan kiamat ini kapan? Kok suwe nemen kiamat ini kapan? Ayo lang kiamat. Sampai lupa mikirkan orang-orang yang di atas di dunia ini. Sedangkan orang yang ahli nar, ya, yang di neraka, yang di apa namanya, dikubur dalam keadaan maksiat dan lain sebagainya itu, ketika ditunjukkan itu nanti nunggu kiamat kamu akan masuk begini, mereka mengatakan ojo sampai kiamat, ojo sampai kiamat, ojo sampai kiamat, sampai seperti itu. Ini bedanya. Nah ini semuanya tergantungnya di kehidupan sekarang ini. Kita sekarang ini ya apa? Mau kemana? Itu pilihan kita loh. Takdir jelas. Allah, keputusan Allah, selesai, titik. Tapi jangan lupa kita ini dikasih ikhtiar sama Allah. Waktu ini adzan, iki lak tandai ke salat. Ya, salat iki tandai salat subuh. Iki lho saiki salat subuh. Sayo, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Sekarang kita punya ikhtiar, mau melanjutkan tidur atau mau bangun. Kita punya ikhtiar. Terus jangan sampai kemudian aku tak turu ngantuk nih, turu. Terus tangi-tangi jam 8 jam. Waduh, aku enggak sembahyang subuh. Wah, takdir iki. Ndak takdir iku jenenge. Iku ndak takdir, kon males. Wis dikai pilihan tangi atau turu. Kalau dia enggak bangun, lanjut ya takdir karena enggak ada pilihan lain. Nah, ini sekarang ada pilihan. Tolen kucutan kamu jenenge. Domino. Plak, adzan zuhur. Wah, adzan zuhur ya. Iya. Lanjut. Loh, kamu itu sudah dengar adzan, ada pilihannya. Kamu lanjutkan itu mainan atau berangkat sembahyang zuhur. Tapi sekenaan main iki berarti memang pilihanmu iku. Aja terus takdir kok cepet waktune. Ndak bisa nyalakno takdir. Ya. Lah ini sekarang dunia antum punya pilihan. Nah, apa kaitannya dengan ini semuanya? Apa kaitannya dengan kita diberi kekayaan atau tidak kekayaan?
Antum diberi kekayaan, boleh apa enggak? Bagus apa enggak? Bagus. Tak doakno sugih kabeh. Tapi jangan sampai kekayaan itu menyebabkan kita ini, kekayaan itu ngeresep nang hati. Yang namanya hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kalau yang namanya nikmat dunia itu sudah masuk ke dalam hati. Ini saya ceritakan ada satu orang namanya Sayyidina Husain Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, anaknya Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, Sayyidina Husain. Beliau itu di antara anak-anaknya Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim paling kaya Sayyidina Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau itu yang katanya bakar tembakau itu. Tembakau di kobong kabeh. Di tempat di zamannya beliau itu wong telek rokok itu susah. Di Hadramut itu susah. Pemerintah Hadramut ya jarang ada orang ngerokok ya. Nah, itu sampai ceritanya itu benar ceritanya Habib Hashim, Allah yarham Habib Hashim As-Saqqaf. Mungkin ada yang tahu itu ceritanya ya. Satu orang Indonesia berangkat naik nyang-nyangan dadak dibuat mainan. Ya, nawar taksi dibuat mainan yang asalnya cuma 1.500 sudah oke, nggak tanya enggak 2.000 katanya. Awas kok enggak ngakei 2.000 kata si supir tadi. Supir taksi. Kata dia enggak 1.500 wong Indonesia dilawan. Ya, santri Indonesia di sana itu Masya Allah. Enggak 1.500 kasih uangnya. Oh tak lapor kakakku, Bang. Kakakku itu preman katanya. Kata supirnya tadi. Kakak saya itu preman, pemberani dia. Terus, oh, enggak ngerti kakakku iki wong Hadramut iki. Kakakku iku ngerokok rek. Iku dianggap ngerokok iku wis preman lho niku. Ya. Dibilang, "Oh, kakakmu ngerokok." Hei, ustad nang Indonesia sik rokokan. Tadi premane rono ambek ustad ini kurang lebih. Tapi seperti itu. Dibakar itu. Sayyidina Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim ini beliau ini luar biasa. Beliau itu sampai dikatakan orang-orang hasud iri. Sampai mengatakan ya Sayyidina ya Husain katanya. Engkau ini kaya raya katanya wali kok sugih. Lihat kekayaanmu seperti itu. Rumahnya Sayyidina Husain itu saya pernah tahu sendiri Sayyidina Husain bin Syekh itu besar ya. Wah, perkataan kaya gini, dunianya banyak gini gitu kok jadi wali gak mungkin katanya. Kata beliau gini loh ya. Andaikan semua kekayaan saya ini terbakar, semuanya, dan tidak tersisa, semuanya terbakar, maka demi Allah, jangankan hati saya, rambut di atas tubuh saya bergerak pun tidak. Ojo hati, rambut bulu di badan saya nggak gerak. Kenapa? Karena tidak ada sedikit pun mereka itu harta-harta saya dunia saya itu membuat saya cinta sama dunia dan melupakan Allah. Tapi mereka lah, dunialah yang mengejar saya, bukan saya yang mengejar. Kata dia, buktikan. Ya bukti. Beliau itu punya kebun kurma. Pas panen kurma tadi ternyata panen ya elek. Wah, panen ini jelek. Tapi ya mau apa lagi, mau panen jelek, mau masa gak dijual. Disuruh sama anak buahnya atau khadimnya, ini jual. Kemana? Terserah. Dijual ke Ethiopia. Jadi Hadramut itu kalau nyebrang itu sudah tempatnya itu sudah Afrika. Nyebrang ke situ, ke Afrika. Ternyata orang yang di sana beli jual kurma itu kurmanya bagus-bagus kecuali kurmanya Sayyidina Husain bin Syekh Bakar bin Salim. Oh, kurmanya welek wis. Setiap orang lewat dilihat, wah ini kurmanya jelek, pindah ke toko sebelah. Jadi tuh nggak payu. Selang beberapa hari ternyata di daerah tersebut kena wabah, kena penyakitnya aneh. Lah ini khadimnya Syekh Abi Bakar, khadimnya Sayyidina Husain bin Syekh Bakar bin Salim ini, dia itu nggak bisa pulang, mosok mulai gawa kurma iku maneh. Ya nggak bisa. Nggak taunya ada satu orang kena penyakit itu juga, kena wabah tadi itu. Begitu jalan di pasar dilihat ada satu orang, dia niat, aku tak niat nolong.
Saya niat nolong, saya beli kurmanya walaupun sedikit. Niatin nolong. Sakno iki wong dia kena penyakit, dia kasihan sama khadimnya Syekh Bakar bin Sayyidina Husain ini karena kurmanya belum laku. Dikasih kurmanya, ini kurmanya. Terima kasih banyak. Kurma tadi iki dipangan ya isi apa, dibuang ya gak mentolo, ya apa iki. Ya. Bingung dia ini. Ini kalau dimakan gak nafsu kan. Kalau dibuang ya mubadir. CJP. Begitu dimakan itu kurma, subhanallah, orang tadi sehat. Begitu orang tadi sehat, ngomong nyebar. Ente, saya dapat penyakit, saya sakit, kena sakit, saya sehat gara-gara makan kurma ini. Satu kota tadi itu nyebar ceritanya. Kurma daripada Sayyidina Husain bin Syekh Bakar bin Salim langsung dari borongan. Yang asalnya harganya mungkin 1 kilo 10.000, jadi 1 kilo 100.000. Naik 10 kali lipat. Saya beli ya sekian, ngono-ngono rebutan. Subhanallah, jadi obat ini kurma ini. Habis. Begitu habis, pembantunya itu bawa duit banyak ini. Pulang ke Hadramut, karena nyebrang laut ditutup. Pulang ke Hadramut, sampai Hadramut, masuk ke kota Inat malam. Begitu malam kayak gitu, bingung semuanya kan ya. Ya opo ini? Enggak taunya itu apa namanya? Pembantunya itu ketakutan ini nanti diambil rampok dan lain sebagainya. Uang tadi dilemparkan. Uang tadi diuncalon. Wah, dari jendela. Berak masuk. Sayyidina Husain cuma duduk ibadah. Tahajud. Selesai itu dilihat uangnya ada di situ. Besok paginya orang yang ribut itu dipanggil. Sekarang kita lihat kan. Ya apa, dunia maksa sampai saya ini malam-malam dapat duit segini banyaknya. Saya kirim itu yang namanya kurma mambu. Kurma yang buruk saya kirim, lakunya segini banyaknya. Dunia mengejar-ngejar saya. Ketika saya nggak kepingin sama dunia malah mengejar saya. Tapi di sini apa lihat? Nggak masuk ke dalam hati. Jadi lepono hati. Ya. Kalau dimasukkan hati, masih duit akeh. Anggap rekeningnya antum ini ada 1 miliar. Biasanya nggak ono, biasanya paling mentok 10 juta. Tapi ini sekarang dapat duit 1 miliar. Begitu duit itu sudah sampai 200 juta saja. Itu lah saya akeh ya, Rek. 200 juta itu akeh apa tidak? Saya akeh. Iku wis mikir, waduh Rek, duitku maring entek. Wis pikiran macam-macam. Nah, kalau kayak gini nih bahaya mulai ini. Ini berarti hati-hati kan. Ya. Nah, berarti dunia ini mulai begitu. Makanya doa-doa yang solihin yang pernah kita ajarkan juga di Qiyamul Lail tahajud. Apa doanya? Allahumma ja'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu tangan saya, tapi jangan dijadikan dunia di hati saya. Ketika di tangan enak, tapi ketika di dunia, di hati, sorohnya putih. Dan ketahuilah, jangan pernah meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha pemberi rezeki. Wes, cekalen. Allah Ar-Razzaq, selesai. Allah Al-Ghani, Allah Mughni. Allah itu maha kaya dan Allah Al-Mughni. Apa Al-Mughni? Al-Mughni itu yang memberi kekayaan atau yang mengkayakan. Makanya itu viral gitu ya. Wa kaifa akhsal faqr wa ana ma'i rabbil ghani. Bagaimana saya takut melarat sedangkan Tuhan saya adalah maha kaya. Ceklan Allah. Berapa banyak ulama, bukan orang biasa, bukan orang awam, ulama yang dimakamkan kemudian tidak perlu waktu lama, dimakamkan yang asalnya ngadap kiblat, jadi membelakangi kiblat, di kuburan ini jadi membelakangi kiblat. Ketika ditanya kenapa? Karena dia syak, ragu dengan rezekinya. Man syakka birizki syakka razzaq. Siapa yang ragu dengan rezekinya berarti ragu dengan yang maha memberi rezeki.
Oleh karena itu, satu-satunya cara yang luar biasa untuk mendapatkan rezeki yang berkah, manfaat, adalah dengan mendekati yang maha memberi rezeki, Allah. Loh, kita cari rezeki itu nggak masalah, Rek. Bagus. Karena kita di dunia ini nggak mungkin bisa hidup kalau nggak dengan rezekinya Allah. Makanya saya pernah majelis satu, ya, dihadiri sama satu orang, majelis kita orang, ya, salah satu majelis di Surabaya. Dihadiri sama satu orang pas anak bahas masalah dunia dan lain-lainnya ini, dunia dan sekitaran dunianya ini. Orang tersebut besoknya nggak hadir majelis saya. Tapi cerita be wong, wah aku hadir majelis ya bahasan ini suwe-suwe nggak oleh kerja aku. Sampai ngomong gitu, lu nggak salah, berarti kon nggak nangkep, nggak mudeng berarti. Yang saya takutkan itu kalau dunia sampai masuk ke dalam hati jadinya hubbud dunya. Jangankan saya, Rasulullah sendiri mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, selesai. Dunia kalau dijadikan bagi dia untuk maksiat, untuk melupakan kepada Allah dan lain sebagainya. Dunia yang dia tidak mau bersedekah dengannya, dunia yang tidak mau bayar zakat, itu dunia mal'un, itu dunia yang terkutuk, itu dunia yang menjauhkan kita dari Allah, itu dunia yang buat kita malah mlebu neraka. Ya itu dunia sapa? Dunia ini Fir'aun, dunia ini Korun, dunia ini Namrud. Kan seperti itu. Korun ditanya sama Nabi Musa supaya dia memberikan sedikit daripada hartanya untuk sedekah, gak gelem. Nah itu dunia yang utama membuat dia menjadi ana rabbukumul a'la, berarti dunia ini kayak Fir'aun. Dunia sing gara dia tambah sombong, itu dunia ini Fir'aun. Tapi kalau dunia yang membuat dia menjadi tawadhu, itu dunia Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu naiknya bukan naik biasa, hadirin. Naiknya awan, angin. Tahu ndelok film Dragon Ball lah. Awan kinton lho. Iya. Lah iku numpake kaya ngono. Nabi Allah Sulaiman itu bersama pasukan-pasukannya lewat jalan. Sret ya. Nek wis lewat ngono matahari iki langit dadi mendung. Matahari ketutupan. Nabi Sulaiman itu. Begitu matahari ketutupan, di bawah itu ada petani. Loh, kok mendung? Oh, Nabi Sulaiman bersama prajuritnya, kalangan jin, burung dan semuanya. Apa yang diucapkan tadi? Diucapkan sama petani tadi, Subhanallah, laqad u'tiya ibni Dawud mulkan 'azima. Petani tadi itu ngomong di bawah itu. Oh, subhanallah, maha suci Allah, telah diberi anaknya Dawud, yaitu Nabi Allah Sulaiman, mulkan 'azima, kerajaan yang luar biasa. Ini suara ke bawah angin. Angin itu ya gawa suara, karena suara ini kan gelombang. Gelombang suara. Di bawah ini suaranya sampai ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ngomong, ayo mudun turun Nabi Sulaiman. Dicari orang tadi, ternyata seorang petani. Ditanya sama Nabi Sulaiman, apa yang kamu katakan tadi? Kata petani tadi, enggak ngomong apa-apa, koten. Kamu ngomong apa tadi? Enggak. Loh, enggak, kamu tadi ngomong. Saya ngomong, Subhanallah, laqad u'tiya ibnu Dawud mulkan 'azima. Kata Nabi Allah Sulaiman sambil nangis, wallah, kerajaan saya dengan ucapanmu subhanallah nggak ada apa-apanya. Apa kerajaanku? Nggak ada apa-apa dengan ucapanmu subhanallah. Kita percaya siapa? Baginda Nabi Muhammad atau orang lain? Baginda Nabi Muhammad mengatakan, raka'atil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, sembahyang sunnah sak durunge subuh, 2 rakaat. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Lah kita orang ini ucapan Nabi Muhammad aja durung dipercaya kok kepengin sugih. Aneh kan? La faqr ma'ad duha, lal ghina ma'az zina, wal faqr ma'ad du'a. Ada ucapan mengatakan la faqr, tidak ada yang namanya fakir melarat. Tidak ada yang namanya melarat ma'ad duha kalau orang itu sembahyang duha. Dan tidak ada yang namanya bakal orang itu jadi kaya kalau dia berzina. Wong kerja iki lho sik gajine 1 juta, pacaran njaluk. Aku tuh kono iPhone 15. Melarat, iya melarat, tambah dadi melarat. Gara-gara kayak ngene iki. Ya ndak. Aku nek ndak gelem putus, mau kayak ngene. Putusen. Mari putus 1 juta syukur kon.
Nyata itu kayak gitu. Loh kan itu jelas sudah. Itu lihat baginda Nabi Muhammad itu dunia seperti itulah yang diharapkan. Dunia seperti itulah yang diharapkan. Kalau seperti Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Dzulqarnain. Lihat luar biasa. Ada yang mengatakan raja, ada yang mengatakan nabi ya. Kalau saya ya lebih condongnya sebenarnya ke Raja Dzulqarnain. Ya. Raja Dzulqarnain. Rajanya Nabi Khidir. Nabi Khidir itu panglimai atau perdana menterinya. Rajanya Dzulqarnain. Sugih, saking sugih ini menguasai apa? Menguasai daripada separuh bumi. Eropa itu kabeh sampai setengah Asia dipunyai, dimiliki oleh Dzulqarnain di bawah kekuasaannya. Antum pernah lihat sejarahnya ya, sampai dijadikan film. Menteri terakhir raja terakhir dinasti Ottoman, Abdul Hamid Khan. Ya, sing ditarani mbek siji wong. Satu orang yang tadi ngomong, saya disuruh nagih sama Rasulullah duit. Saya utang gini-gini, saya disuruh nagih. Terus, ya katanya kata Rasulullah suruh minta sama kamu. Hah, kaget ya? Sama siapa? Kata Rasulullah, mintalah kepada anakku Abdul Hamid. JP duit kayak namanya. Hah? Apa kata Rasul kau baliman ya? Ya seneng sing kirim salam Rasulullah. Disebut namanya oleh Rasulullah. Berulang-ulang seperti itu dikasih sampai ajudannya Abdul Hamid itu ngomong, "Wis cukup, mari ojo bawa baleni." Apa kata Abdul Hamid? Wallah kalau dia menyebut itu berapa kali, kalaupun dia minta kerajaan ini, saya berikan kerajaan. Dibandingkan ucapan daripada Rasulullah mengatakan, mintalah kepada anakku Abdul Hamid. Jaluk kerajaan, minta kerajaan saya kasihkan. Oh, kerajaan nggak ada apa-apanya dengan suaranya baginda Nabi Muhammad, dengan salamnya baginda Nabi Muhammad. Kalau luar biasa, Rek. Ya tidak bisa seperti itu kecuali sudah merasakan. Nah, orang si jiwa ngomong, Rasulullah ngomong saya disuruh minta sama kamu 1 juta. Oh, bujuan kontok. Ya si ceritanya ya. Kenapa? Karena belum ada, Nabi Muhammad belum sampai ke sini. Tapi kalau sebelum Nabi Muhammad sampai ke sini beda. Wahakala. Begitulah. Kita lihat aja. Berapa banyak ada orang yang di sini dibilang kalau kita mikirkan, oh boyo cara ini tadi sugih kayak gini. Sudahlah, capek kita capek. Kita mikirkan dia perantaranya dia mendapatkan kekayaan seperti itu. Kenapa kita nggak memikirkan langsung minta kepada Allah? Iki lo kerja banting tulang sampai api mati. Sampai loro-loroan kerja. Toh yang ngasih siapa? Yang memberi dia kekayaan itu siapa? Kenapa kita nggak langsung mintanya sama Allah? Saya tanya, mampu nggak Allah? Mampu. Orang dikasih kekayaan seperti anggap ya, seperti orang yang paling kaya se-Indonesia atau se-Surabaya aja. Ojo muluk-muluk sampai Indonesia, se-Surabaya. Lalu kita yang nggak punya apa-apa begini, tiba-tiba kita minta sama Allah. Mampu nggak Allah membuat kita kaya seperti kayanya mereka? Hah? Dalam satu hadis dikatakan, wahai anak Adam, katanya, kata Allah. Wahai anak manusia, aku Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semuanya. Aku ciptakan karena kemampuan dan kekuatanku. Dan apakah engkau masih memikirkan bahwasannya aku tidak mampu menciptakan sepotong roti untuk makananmu? Allah menciptakan langit, bumi, matahari, dan lain sebagainya ini. Diciptakan oleh Allah dan kita masih mikir, iso dah Allah ini nyiptakno aku makanan, sepotong roti buat kita. Allah yang mempunyai bumi, kita dikasih 1/4 bumi, mampu enggak? Mampu. Cuman di sini semuanya tuh ada hikmahnya. Ojo-ojo iki nek tak kei dadi, nek tak kei tambah sombong, iki nek tak kei tambah jauh dan lain sebagainya. Berarti di situ ada hikmah dari Allah. Udah,
tawakalkan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus saya balik ceritakan, saya ini paling seneng buka cerita ini wong sugih mendadak daripada orang kerja keras kemudian jadi orang kaya. Saya lebih seneng cari ceritanya orang yang kaya mendadak dibandingkan menjadi selama kaya mendadak itu oleh Lutri. Nah, itu ya siapa? Ya. Saya pernah dengarkan satu orang apa namanya? Gali, petani gali. Gak suge-suge seumur hidup ya. Katik celana sarung sak mene, ndak kelambian gali. Enggak taunya apa, begitu gali blek oleh si bongkan watu. Watu tadi ini dilihat kok aneh, kok rodok mengkilap kena matahari, ini digobrek, dibuka, ternyata batunya itu apa lupa saya namanya. Ditawar sama orang batunya itu berapa? 40 M. Nawari 40 M, watu ini sak genggam gitu. 40 M karena batunya ini opung loh. Ada satu yang saya ceritakan, kakek ambek nenek satu orang, ditinggal anak-anak nandi kabeh, anak-anak ide nelayan, setiap hari makan itu cuma mancing oleh iwak, iwak yake ya, disimpan sisanya dimakan hari itu. Suatu ketika mancing di tengah laut mancing. Enggak tahu nih ketemu apa jenisnya? Iwak paus ya. Iwak paus masuk angin. Muntah-muntah iwak itu. Ikan pausnya muntah-muntah. Begitu dilihat dari jauh lu ikan diparani. Dilihat kok baunya ini bau subhanallah ya. Muntahnya paus ini sih ambune enak rek. Ya, paus itu apa ambar ya. Baunya kok enak. Diambil jaring, dikumpulkan dibawa pulang. Begitu sampai dibawa pulang mulai tersebar bahwasanya kakek nenek ini dapat yang namanya muntahannya ikan paus tadi itu. Selesai itu banyak orang-orang datang. Ternyata apa? Muntahannya paus tersebut atau bahannya paus tersebut itu adalah bahan baku parfum yang mahal. Dituku sampai lelang dan sampai dapatnya uang banyak. Kakek nenek tersebut kaya mendadak. Jadi apa? Subhanallah. Enak enggak ini? Kita orang pas nunggu-nunggu nang cari kenjeran. Paus lewat. Tidak mungkin, wah asin lewat iya. Subhanallah. Itu Allah, semuanya itu Allah yang memberikan Fir'aun raka jadi raja Allah, yang memberikan Nabi Allah Sulaiman jadi raja Allah. Ya, yu'ti mulka man yasha wa yanzi'u mulka mimman yasha, yu'izzu man yasha, yudhillu man yasha, biyadil khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang ngasih jadi raja Allah, yang memberikan menghinakan Allah, yang memberikan kemuliaan Allah. Ya, biyadikal khair, di tanganmu adalah kebaikan ya Rabb. Kita doa itu terus setiap hari. Wirdu latif ya bocah itu. Ya. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yulijul laila fin nahar, yulijul nahara fil lail, wa yukhrijul hayya minal mayyit, yukhrijul mayyita minal hayy, minal hayy, tarzuqu man tasha' bighairi hisab, rahmatud dunya wal akhirah dan lain sebagainya. Ya. Minta sama Allah. Daripada mikir, oh boy tadi suki tapi enggak lapo-lapo. Ya. Ya boy kok iso suki. Aduh tak turu wae. Nek kok pengen suki ngadek to. Gitu. Dan tetap dengan ikhtiar. Ikhtiarmu itu adalah cuman usahamu. Tapi tetap yang memberikan adalah Allah. Oh saya mau jualan ini. Jual. Tapi tetap yang memberikan kekayaan Allah. Ada satu orang buka toko. Ya, buka toko. Wah, seakan-akan toko. Begitu toko dibuka, brak. Bangkrut mulai. Plazanya atau mallnya bangkrut. Sekarang berapa banyak pasar-pasar yang tutup. Menjual-jual pakaian-pakaian tutup. Akhirnya dodolnya nang omah. Online dan lain sebagainya. Allah. Ya. Wahakadha. Maka di sini dikatakan andaikan Allah ingin kalau semua manusia dijadikan satu dalam kekafiran, tetap Allah Subhanahu wa taala akan ya jadikan di antara mereka itu rumahnya ada yang bagus. Rumahnya ada yang luas. Dan di antara lainnya rumahnya ada yang. Jadi apa? Artinya di sini kekayaan itu bukan timbangannya iman kita.
Kekayaan itu bukan untuk sebagai barometernya iman seseorang. Iku nak sugih berarti beriman. Enggak. Kalau seperti itu baginda Nabi Muhammad adalah orang paling kaya sedunia. Lebih kaya daripada Nabi Allah Sulaiman bahkan. Tapi enggak seperti itu. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Dan akhirat itu memang dijadikan. Allah itu sayang sama kita. Kadang-kadang kita nggak diberikan oleh Allah itu dengan tujuan. Allah itu sayang sama kita. Wis ceklan, Allah sayang sama kita. Jadikan prinsip. Kenapa? Kita lebih baik diberikan kekal abadi, kenikmatan sampai tidak ada ujung-ujungnya dibandingkan kenikmatan cuma 60 tahun. Ya. Ada kenikmatan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun selesai, buyar. Mari kenapa? Sing nikmati anak waris. Nah, ketika di akhirat kenikmatan itu abadi. Ini loh. Antum dapat satu nikmat, kepingin nikmat ini terus pegang dan tidak hilang-hilang, itu cuma ada di akhirat. Di dunia nggak mungkin. Di dunia nggak mungkin. Makanya itu mudah-mudahan kita semuanya dapat keberkahan dunia akhirat. Ya, itu yang pernah saya sampaikan ini amal lorek. Sampai ngamal enak urip. Enak urip itu sudahlah. Apa itu? Baca 100 kali Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Itu supaya kita ini enggak kemana-mana. Rabbi la tadarni fardan. Ya Allah, coba tinggal loh. Ini kan orang sudah ditinggal sama Allah. Waduh, siapa arti ini urip. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau biarkan saya bersendiri sedangkan kau adalah yang mewariskan. Pertama, 100 kali. Yang kedua apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, Rabbi, Allah, Tuhanku, inni lima anzalta sesungguhnya saya daripada apa-apa yang kau turunkan, min khairin, dari semua kebaikan, faqirun, saya ini paling fakir. Ayo, kasih yang banyak itu. Kebaikan-kebaikan yang banyak. Rabbi inni lima anzalta ilayya. 100 kali, selesai. Rutini, istiqomai. Enak urip iku. Ono ae. Ya. Bukan cuma masalah dunia, duit. Itu kadang-kadang kabeh duit kayak di sini. Anda ya. Ada yang diimbangkan oleh Allah. Bukan cuma duit, sehat. Keluarganya gak berantakan. Sakinah mawaddah harmonis kabeh. Anak-anaknya dadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang menyenangkan, anak-anak yang taat. Kan itu semuanya itu kan kebaikan. Dan kita minta sama Allah sehari 100. Sehari 100 kali. Kapan? Ya paling enak subuh. Paling enak subuh. Tapi aja pas wae daros ya, kok Selasa subuh ngojo iku kabeh ndak sing ngreken aku ngomong apa kare. Pagi-pagi waktunya duha, selesai salat 100 kali. Cepet kok, ndak sampai 10 menit. Itu nih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, rahmati kita, sayangi kita ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menguji apa yang kita tidak mampu untuk menerimanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita minta sama Allah Arhamur Rahimin. Ya. Allah Arhamur Rahimin. Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada apa-apa yang mengurangi iman dan Islam kita semuanya. Mudah-mudahan hajat antum semuanya dikabulkan Allah. Hajat antum semuanya dikabulkan Allah. Hajat dunia bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Al-Fatihah ila Arul Hajj Hasan Ali Hasan bin Hajj Daqir wal marhum Hajj Naim wal marhum Ajmaiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Wal marhum Hajj Kan wal marhum Hajj Manajir wal marhum Nasul bin Tayyib marhum Marhat bin Marsan wal marhum Samarah Hajj Mida wal Mudiyah wal marhum Ahmad Faizal wal marhum Hati bin Marhat wal marhum Fariz marhum Muhammad Siddiq wal marhum Habib Khalid Hamid Al-Qamar Al-Kahf المرحوم قول بنت احمد الدروس وانت سمع الله يا سمع وانت صلى بكم من في الدنيا والاخره. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أسرفنا على لظى أسرفنا فاكتب علينا توبة لكل حوبة واستر لنا الأوقات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا الأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين ربي أسمع فضلا وجود منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي أد الحبيب وآله وصحبه ذا تصي صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي. Yang mau atau ada pertanyaan silahkan. Nikmat dan istidraj. Ada dua perkara. Seseorang kecelakaan. Yang pertama dia kehilangan istrinya dan anaknya. Kehilangan itu mati berarti. Iya. Yang orang yang lain juga seperti itu. Kehilangan anaknya dan kehilangan istrinya. Yang satu orang yang ahli ibadah, yang satu bukan. Berarti itu bisa dikatakan yang satu istidraj, yang satu adalah cobaan. Ini cobaannya buat yang mati atau yang masih hidup? Berarti yang suaminya kan masih hidup. Berarti bagi suaminya. Iya. Apakah itu istidraj ataupun Cobaan atau nikmat bagi orang yang ditinggal gitu ya. Iya. Kalau untuk yang meninggal ini macam-macam. Yang meninggal itu bisa dua-dua bisa nikmat bagi mereka dan dua-dua bisa bermakna lain. Yang itu yang cuma tahu Allah SWT. Orang yang meninggal dalam keadaan orang itu wong istiqomah ibadah kok moro-moro mati. Ya mungkin karena Allah SWT ingin dia wafat masih dalam keadaan diridhoi Allah SWT. Siapa tahu kalau dikasih panjang umur terus dadak berubah. Ya. Dan yang itu juga yang wah ini maksiat tok mati yo pantes. Tuh. Itu mungkin nikmat. Siapa tahu maksiatnya supaya enggak banyak-banyak, enggak kakean nyelengi maksiat. Gitu. Tapi untuk yang hidup itu bukan nikmat dan bukan istidraj, tapi ujian. Ujian sebenarnya bagi yang hidup. Akankah dia bisa bersabar? Akankah dia itu malah dia nggak bersabar dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah min dzalik. Ya. Kok begitu Allah tega-teganya ngene ya. Bahaya itu. Ya. Malah dia tidak rela dengan qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan nikmat dan istidraj. Perbedaan itu, nikmat itu bisa nikmat yang baik, bisa nikmat berupa istidraj. Orang dikasih istidraj itu, kalau istidraj biasanya dia semakin jauh dari Allah. Itu ujian. Nah, ujian ini kalau dia kemudian jauh daripada Allah SWT tetap bukan istidraj, tapi apa? Tapi itu ujian itu bagi dia, karena kan musibah. Istidraj itu biasanya bukan bentuknya musibah, tapi bentuknya nikmat. Nah, kalau dia semakin jauh daripada Allah berarti dia bukan orang-orang yang sabar. Bukan orang yang terima dengan keputusan Allah. Ada yang lain? Oh ya. Ada salah satu orang. Iya. Pengajian dan majlisan kemana-mana. Tapi kalau sama orang tua itu musuhan, nggak pernah nyapa. Ya, kadang ya bingung ya. Anak pernah jawab pertanyaan seperti ini, tapi saya tidak tanya orang tuanya kayak apa.
Kalau orang tuanya baik, orang tuanya taat, sholat 5 waktu dan sebagainya, kalau anak itu memusuhi orang tuanya, jelas ini anak nggak ada manfaatnya. Majelis tidak mampu menyelamatkan dia, kecuali rahmat Allah. Tapi kalau orang tuanya, saya pernah ditanya terus kayak gini, ternyata wong tua ini pengedar. Lah bingung aku, ya apa sih? Saya nggak bisa, saya disuruh, orang mangantok tapi kok nggak tahu ngerewangi bapak. Saya tanya, loh bapakmu, loh ya benar kan bapakmu harus kamu bantu. Bapak saya ini pengedar, lu yocok lah. Itu saya diolok-olok, ndak bakti karena saya nggak ngikuti perintah orang tua saya. Ini bapaknya ngongkor ini dolen aruno, ini dolen aruno. Yocok taat arah. La ta'at li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tapi kalau orang tuanya baik, orang tuanya saleh, orang tuanya muslim, mukmin, dan orang tuanya selama tidak mengajak atau memerintahkan kepada kemaksiatan, wajib bagi anak untuk mentaati orang tuanya. Tapi kalau sudah kemaksiatan, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq, maka tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada makhluk. Nah, seperti itu. Itu kuncinya, itu kaedahnya. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat, tidak ada sifat atau sikap taat kepada makhluk kalau memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah. Enggak, ada yang lain silahkan. Habis ini libur, insya Allah. Habis ini libur, insya Allah. Liburan beliau. Ada yang lain? Tanya, silahkan. Gimana kalau wudhu dalam keadaan telanjang? Hukumnya? Hukum wudhunya tetap sah. Tapi jangan dalam keadaan telanjang tapi dicekel ya. Nah, kalau dipegangi ya batal. Seperti ada satu orang mandi, misalnya mandi sekali sebelum dia pakai pakaian dia wudhunya sah. Cuman makruh aja. Karena wudhu kan jenis ibadah, jadi kalau bisa ditutupi. Tapi wudhunya tetap sah. Ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang lain? Kredit. Itu kan ya maaf ini yang dipakai sekarang itu kan saya nggak tahu tanpa sepengetahuan dibikin sama kakak tiba-tiba dikasih seremoni itu kan harganya kisaran 2.100.000 kalau nggak salah. Terus sama orangnya dijual 2.300.000. Apakah itu masuk? Ya itu kalau misalnya tergantung akadnya sebenarnya. Misalnya ini harganya di toko anggap 3 juta misalnya. Misalnya 3 juta. Nanti mau beli sama anak, ya, saya belikan ini barang. Saya yang beli barang itu dengan harga 3 juta, saya jual ke ente harganya 3,5 juta. Iya. Nah, jadi akadnya saya akad barang ini dengan harga saya. Saya jual 3,5 juta. Itu sah, boleh. Nggak masalah. Ya. Itu banyak. Itu sekarang bank-bank syariat pakai kayak gitu dan itu boleh. Itu boleh. Nah. Jamal, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling saklek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari lagi ini kan bulan Rajab ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terutama bulan Rajab sekaligus sama amaliyahnya, amalan apa yang perlu kita amalkan. Malam pertama bulan Rajab terutamanya. Malam pertama bulan Rajab itu Rasulullah SAW beliau bersabda, "Khamsa layalin la turaddu fihinna da'awat." 5 malam yang tidak ditolak di dalamnya doa. Apa? Malam pertama termasuk malam pertama di bulan Rajab. Itu tanggal apa? Malam Jumat, malam Sabtu kalau nggak salah ya. Iya. Jumat malam Sabtu. Terus yang kedua malam nisfu Sya'ban.
yang ketiga malam Jumat, yang keempat dan kelima malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Kalau bisa perbanyak istighfar. Jangan tinggalkan istighfar pada sholat subuh dan pada sholat isya atau sholat maghrib. Lafadznya apa? Lafadznya Rabbi ufirli warhamni watub alayya. Berapa? 70 kali. Rabbi ufirli warhamni watub alayya, Rabbi ufirli warhamni watub alayya, Rabbi ufirli warhamni. Karena apa? Karena orang yang beristighfar seperti itu, neraka nggak berani nyentuh dia. Dosanya diampuni oleh Allah SWT dan api neraka tidak menyentuh dia. Itu amalan yang umumnya. Nanti ada lagi amalan Jumat terakhir di bulan Rejab ya. Iku hafal kabeh, udah eling kabeh kok. Apa itu? Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Berapa kali? 35 kali. Ini urusan duit eling kabeh kowe. Barang siapa yang mengamalkan itu, insya Allah tidak pernah lepas dirham di dalam sakunya. Kantongnya itu ono ae duit, insya Allah. Tapi jangan diniati duit itu rek. Terlalu remeh kalau minta duit. Makanya itu kadang-kadang ada satu orang ngomong, aku baca doa, saya baca surat Al-Waqiah kok pancet gini-gini tok. Sebab kamu niatnya itu pengen duitnya. Coba khidmahnya, penyebab-penyebabnya karena dia tidak dapat kelancaran rezekinya apa? Apa itu? Ampunan dari Allah. Saya niat membaca surat Al-Waqiah dengan niat agar Allah mengampuni segala dosa-dosa saya, menghalangi antara saya dengan rezeki saya. Saya niat dengan agar Allah mengampuni dosa saya, menghilangkan segala kesusahan-kesusahan saya. Nanti Allah yaghfir dzunub wa yastur uyub, menutup segala sifat-sifat jelek saya dan menghilangkan sifat-sifat ngono. Insyaallah sukses. Dan untuk kelengkapannya insyaallah nanti saya sampaikan. Apa namanya? Ada saya pernah bikin videonya kok di TikTok itu ada itu. Nah, saya sematkan juga tentang bulan Rajab. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Lah ya, kamu coba dulu. Sasar model. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang mengucapkan salam semua yang hadir 6 orang. Masya Allah, jazakumullah khair yang sudah memberikan gift. Cintanya bagaimana jika orang tua ingin anaknya tinggal bersama saudara yang sudah menikah? Orang tuanya ingin tinggal bersama anaknya, nggak masalah, bagus. Tapi jangan dijadikan orang tuanya itu pengasuhnya, pembantunya dan lain sebagainya, jangan. Sedangkan si suami